Halo teman-teman Sinar Bumi. Kali ini kita bersama-sama menuju ke sebuah tempat yang sangat menarik, yaitu Dusun Wotawati. Dusun ini terletak di Kelurahan Pucung, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di tempat ini pula menawarkan banyak cerita menarik yang akan kita bahas. Salah satunya sejarah dari Wotawati. Perkenalkan Pak Eko. Oke, halo teman-teman. Saya Eko. Saya kebetulan di pemerintah Kelurahan Pucung sebagai sekretaris desa atau sekarang lebih ideal atau lebih dikenal dengan sebutan Carik. Mas, boleh nggak menceritakan sedikit tentang sejarah desa ini atau tempat ini gimana sih? Oke, kalau misalkan kita mengacu pada sejarah dari nenek moyang yang dulu berada di Wotawati, kemudian tokoh masyarakat yang ada di Wotawati, kemudian sesepuh yang ada di Wotawati, itu sebenarnya sejarah Wotawati ini sangat beragam. Dilihat dari berbagai aspek, dilihat dari berbagai perspektif. Nah, salah satu contoh, misalkan Wotawati itu berasal dari kata mengawat-awati, atau ibaratnya ngawasi dan sebagainya. Dulu itu ada cerita, konon katanya ada seseorang yang jatuh dari yang ketinggian tadi, jatuh ke bawah. Alhamdulillah itu tidak apa-apa karena memang Wotawati itu mengawat-awati itu tadi. Nah itu baru ibaratnya cerita atau sejarah versi pertama. Itu ada banyak versi lah. Kebetulan 2 bulan yang lalu kami mengumpulkan tokoh masyarakat, perwakilan dari pemerintah Kelurahan juga untuk menyamakan persepsi tentang sejarah Wotawati ini. Jadi biar ketika ada seseorang yang datang ke sini ceritanya tidak ibaratnya morak-marik ataupun tidak versi A seperti ini, versi B seperti ini. Jadi kita samakan. Persepsi itu ada di satu kesatuan cerita tentang sejarah Wotawati. Bukan hanya sejarah asal-usul nama Wotawati yang menarik, secara geologi, Wotawati memiliki cerita yang tak kalah menarik. Jadi dulu itu kita yang berada di sini ini dulu aliran Bengawan Solo Purba. Jadi ini sungai dulu? Sungai ini di sekitar sini ini sungai dulu. Nah, ketika ada lempeng Indonesia dan Australia itu bergesekan, itu arah Bengawan Solo Purba itu membalik. Nah, kemudian kan kita masih bisa melihat nih tilasan ataupun bekas-bekas aliran Bengawan Solo Purba ini kan kita berada di lembah Cekungan. Cekungan Bengawan Solo Purba ini kemudian nanti muaranya akan ke Pantai Sadeng. Pantai Sadeng, ya, muaranya itu ke sana. Sejarah yang sangat menarik ini kemudian tercermin pada masyarakat yang tinggal di Wotawati. Seperti yang diceritakan oleh Pak Robi sebagai dukuh atau kepala dusun Wotawati. Ya, perkenalkan nama saya Robi Sugiyastanto. Saya di sini sebagai dukuh Padukuhan Wotawati. Mas Robi, saya mau tanya, di sini itu ada berapa kakak? Ya, sementara di sini ada sekitar 121 kakak. Kakak pokok di sini 80. Mayoritas di sini itu kebanyakan petani. Oke. Dan juga di sini setiap tahunnya itu juga masih kental dengan namanya ritual setiap tahunnya. Kalau di sini namanya rasulan. Itu setiap tahun sekali habis panen itu pasti ada. Oke, berarti tradisi itu ritual itu selalu dihidupi ya di masyarakat sini ya? Iya, itu selalu dihidupkan karena itu warisan dari nenek moyang dulu. Jadi nyampe sekarang masih di bawah gitu. Nggak pernah ditinggalkan. Oke. Lalu tadi ada yang menarik pekerjaan masyarakat di sini ya. Di sini kan kalau dilihat di belakang kita ini kan bukit gitu ya. Tadi tapi sempat bercerita tentang bertani gitu. Terus bagaimana sih bertaninya? Apakah setiap hari atau di masa-masa tertentu gitu? Ya kalau untuk tani, kalau di sini kan tanahnya cuma tanah tada hujan. Jadi setiap mau
mau tani itu menunggu hujan. Jadi di sini namanya tumpang sari. Jadi pertama itu padi, terus kacang, jagung itu. Terus singkong juga bisa di sini. Oke, jadi bermacam-macam ya tanaman pertaniannya gitu ya. Ada juga yang berternak di sini? Ada. Banyak kecil. Mayoritas peternak. Ternak kambing atau Kambing dan sapi. kambing dan sapi. Oke. Tradisi masyarakat Wotawati ini bahkan dibawa oleh mereka yang pergi merantau. Para perantau tetap menjaga tradisi gotong royong, meskipun berada di lokasi yang berbeda-beda. Kami sempat bertemu dengan Bapak Parmin, warga Wotawati yang merantau, namun kebetulan sedang pulang kemari. Pak, selamat sore Pak. Sore, Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Boleh memperkenalkan diri Pak? Siapa Boleh. namanya Pak? Terima kasih. Nama saya cukup singkat, Parmin. Ya. Saya lahir dan besar di Dusun Wotawati. Dan kebetulan sekarang merantau dan ini musim Lebaran saya mudik. Wah, Gitu. namanya Pak Parmin. Betul. Oke, ya. Nah, kan tadi Bapak bilang kalau katanya Bapak ini merantau ya. Betul. Saya dengar-dengar juga waktu merantaunya itu udah cukup lama gitu ya. Betul. Itu Bapak merantau di mana dan sudah berapa lama sih Pak di perantauan? Saya merantau di kota Jakarta. Saya kurang lebih 30 tahunan. 1991 saya mulai merantau dari Dusun Wotawati ini. Oke. Gitu, dan setiap tahun alhamdulillah saya tetap mudik karena ada rasa kangen dan rindu untuk Dusun Wotawati, belum bisa terlupakan. Dusun begitu. tercinta ya? Dusun tercinta. Oke, nah dengar-dengar nih Pak, Ya. katanya Pak Parmin ini kan salah satu ketua ya di perantauan. Katanya Pak Parmin itu punya paguyuban, yang di paguyuban itu adalah orang-orang yang dari Wotawati dan merantau di sana. Betul. Nah, paguyuban itu tujuannya atau fungsinya untuk apa sih Pak kalau boleh tahu? Betul, kebetulan saya yang dituakan oleh teman-teman di Jakarta menaungi sebuah paguyuban. Jadi untuk menaungi ataupun untuk mewadahi semua kepentingan di sono, ya mulai dari utamanya sosial, tetapi bila mana memang ada saudara-saudara kita yang dari dusun belum mendapatkan pekerjaan, kita bisa bantu, belum mendapatkan tempat tinggal, kita juga bisa bantu, dan hal yang lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk memotivasi adik-adik kita yang memang masih tinggal di daerah. Kurang lebih seperti itu sih. Dan di sono juga paguyuban tetap menghidupkan kearifan lokal dari Wotawati ya. Jadi budaya kalau ada orang sakit kita besok, ada keluarga yang membutuhkan ya kita bantu gitu. Walaupun di Jakarta sedemikian kompleksnya masalah, tetapi kita masih menjunjung tinggi budaya lokal. Bahkan lebih daripada itu, apabila walaupun mungkin putra-putri kita udah lumayan maju, udah berpendidikan tinggi, tetapi kalau gilirannya pada acara pernikahan atau apa, kita masih mengedepankan budaya lokal. Bahkan kalau hanya sekedar pernikahan, kita udah nggak perlu panggil catering, cukup ibu-ibu dari sini yang masak gitu. Walaupun di Jakarta gitu. Jadi kerukunan itu benar-benar masih terjaga. Iya, relasi sosialnya sangat erat ya. Mas, erat sekali, betul. Harapan saya ya kita ini wong deso, kita ini orang dari kampung, ya sehebat apapun kita merantau, jangan lupakan tanah kelahirannya. Itu saja sih sebetulnya, sederhana saja. Karena itu menjadi identitas ya Pak ya? Betul, betul, gitu. Tempat yang menarik dan masyarakat yang menarik bukan? Namun masih ada yang lebih menarik lagi di sini. Di sini kita bisa masih melihat sejarah-sejarah yang ada di sini. Misalkan pusaka-pusaka yang ada di sini. Ada, masih ada. Bisa kita lihat. Misalnya kayak keris itu masih ada ya, Pak? Keris masih ada. Kemudian peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu itu masih ada tersimpan rapi di sini. Jadi nanti kita bisa melihat keris-kerisnya itu, juga kita melihat jenis-jenisnya. Kita juga melihat warga Wotawati ini titisan Majapahit atau Mataram, itu bisa kita lihat. Nanti sini. boleh pegang kerisnya?
Boleh nggak? Walah boleh, oh boleh. Nah nanti kita bisa ke sana, kita bisa membuktikan bahwa sejarah yang ada di Wotawati ini kalau kita ungkap luar biasa ininya. Selain peninggalan narasi tadi, ada juga sebuah kehidupan yang akan kita bahas lebih dalam. Dan tentunya ada sisi kemenarikan yang lainnya. Halo kawan-kawan. Nah, di sebelah saya ini sekarang ada seseorang yang namanya Pak Sunyi. Nah, kita mau tanya-tanya dengan Pak Sunyi ini. Pak Sunyi, keseharian Bapak itu ngapain di sini? Terima kasih Mas, nama Ya. saya Sunyi Setiawan, saya adalah pengelola desa wisata Kelurahan Pucung, Kapanewon, Wirsubo, Gunung Kidul, atau nama brandingnya Dewi Purbo. Dewi Purbo. Dewi Purbo. Nah, di sini adalah satu objek wisata yaitu Lembah Bengawan Solo Purba. Pak Sunyi, Siap. saya dari tadi kan jalan nih keliling sini nih. Dan saya hanya menemukan satu pohon yang ini saya lihat itu lain dari yang lain, Pak Sunyi. Nah, kebetulan pohonnya ada di sebelah kirinya Pak Sunyi. Ini pohon apa? Bisa dijelaskan nggak, Pak Sunyi? Mari Mas, kita berdiri, Oke. kita jelaskan ya. Ini namanya pohon blingsen. 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 Kemudian yang kecil seperti ini. Ya, kemudian ini adalah mempunyai karakter sangat keras. Jadi begitu dipaku tidak bisa dicabut. Lah ini biasanya tumbuhnya lurus itu. Cabangnya tetap di atas seberapa pun tingginya nanti cabangnya tetap di atas. Lah ini langka karena ini biasanya dipakai untuk pembuatan lunas kapal. Jadi kapal itu kan butuh kayu yang panjang, yang besar, yang berada paling bawah sendiri itu namanya lunas. Lah kayu inilah biasanya yang dipakai dan ini mungkin satu-satunya yang terbesar di sini ya? selatan ya, karena mereka mungkin belum tahu saja ini mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Oke, Pak. Ini kira-kira sekarang ini tingginya berapa meter, Pak? Ini tingginya hampir 75 meter ini. Wow. Itu. 75 meter. Kemudian lingkarnya saja kita tuh sudah enggak Ini satu orang dewasa enggak cukup tangannya ini. tangannya gitu. Terus Pak Sunyi, Ya. kira-kira berapa tahun umur pohon ini? Kalau ini umurnya sekitar 30 sampai 50 tahun ada ini, Mas. 30 sampai 50 tahunan ya. Karena memang karakter tumbuhnya itu sangat lama dan ini sudah sebesar ini memang langka ini. Ini mungkin malah perlu dilindungi ini untuk kekayaan botani gitu, karena mungkin suatu saat anak cucu kita nggak akan pernah nemuin kayu yang seperti ini besarnya itu, karena ini langka sekali ini. Oke. Ini mungkin kalau viral bisa dibeli orang ini. Ini jadi salah satu pohon yang langka dan butuh waktu yang sangat lama ya Pak untuk bisa jadi sebesar dan setinggi ini gitu ya. Pak, yang nanam siapa? Atau tumbuh sendiri ini pohon ini? Ini biasanya tumbuh sendiri karena di situ ada buahnya. Buahnya itu ada di atas itu, kemudian jatuh. Biasanya kan di samping-sampingnya mesti ada, cuman karena mungkin ini tempatnya agak miring ya? datar juga, itu kan agak cepat pertumbuhannya karena di bukit-bukit itu masih ada, tapi masih kecil itu juga ada. Teman-teman, ini salah satu pohon yang keberadaannya ini dilindungi. Jadi masyarakat di sini dulu setahun sekali ya Mas? Iya, setahun sekali itu tiap rasulan. mereka itu membuat pagar keliling untuk pohon ini. Nah ini pagarnya terbuat dari kayu, ya, kayu yang desain seperti ini. Nah ini pagar yang akan mengelilingi si pohon ini. Nah tujuannya adalah untuk menjaga ya, untuk menjaga pohon ini supaya tetap lestari gitu ya. Dan selain itu di sini dulu tempat untuk sesaji. Ya, tempat membuang sesaji setiap rasulnya di sini. Ada genduri dan sebagainya itu di sini. Terus kayak kunci dusun di sini itu bakar dupanya juga di sini. Untuk sebagai ujub syukur gitu ya Nah, atas
mungkin berkah yang diterima oleh penduduk setempat, hasil panen habis gitu. panen, sehabis panen biasanya rasulan tuh ya di sini Oke. nanti buat sajinya. Ya, jadi dibuat sajian dan sebenarnya tidak hanya di tempat ini, masih banyak tempat lain. Masih ada yang- satu lagi untuk satu tempat lagi sajiannya. sajiannya gitu. Ini sebuah hal unik ya, dimana sekarang kita itu nggak banyak pohon besar gitu ya, dan kita sebagai manusia hidup tuh pasti membutuhkan pohon karena ya menghasilkan udara. Pohon besar itu pasti menyimpan mata air. Kita tahu semua bahwa air itu sumber kehidupan. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik kan? Jika kalian ingin berkunjung, Wotawati juga menawarkan paket wisata yang sangat menyenangkan. Selamat sore teman-teman Sinau Bumi. Sore ini kita lagi berada di Pantai Ngungap, salah satu pantai tebing yang berada di Padukuhan Kandri, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Ini adalah salah satu pantai dengan namanya ngungap, yaitu istilah Jawanya ngungak. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat keindahan pantai ngungap, itu harus mengungap, jelungap gitu. Nah, seperti yang kita tahu di belakang kita ada Gunung Gandul. Ini adalah salah satu spot foto terbaik yang dimiliki oleh Pantai Ngungap. Nah, selain itu Pantai Ngungap juga banyak potensi, mulai dari wisata alamnya, kemudian juga hasil sarang burung walitnya. Kalau di sebelah sana itu ada tempat sarang burung walet yang dulunya itu menjadi penghasil walet terbesar di Gunung Kidul. Itu terbukti bahwa di logo Kabupaten Gunung Kidul di kanan kiri itu ada gambar burung walet. Nah, itu menandakan bukti bahwa salah satu hasil terbaik dari bumi Gunung Kidul itu adalah walet. Nah, kalau di sini juga bisa untuk tempat camping ground, bisa untuk tempat pemancingan juga, bisa untuk area piknik juga. Di sekitar ini kita bisa lihat samudra ini perbatasan langsung sama Australia, ini luas banget tuh, bisa kita lihat di sana. Nah, harapannya teman-teman bisa berkunjung ke sini juga, mengeksplorasi ataupun melihat keindahan Pantai Ngungap ini. Kemudian nanti bisa kita kolaborasi apa yang kita bisa lakukan untuk membuat Pantai Ngungap ini lebih dikenal, membuat Pantai Ngungap ini agar nanti bisa bermanfaat untuk warga sekitar, termasuk dari UMKM-nya, termasuk dari hasil tangkapan para pemancing-pemancingnya dan sebagainya. Dengan begitu, berakhir sudah perjalanan Sinau kita kali ini. Tapi, Wotawati masih menyimpan banyak sekali pelajaran, baik sejarah, peninggalan-peninggalannya, sistem masyarakatnya, kearifan lokal, bagaimana dari tempat yang sangat unik, baik secara geologi maupun sejarahnya ini, masyarakat Wotawati bisa memperoleh kehidupan. Kami pun pulang dengan hati yang terganjal. Kami pasti akan kembali lagi. Salam Sinau Bumi.